Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Kembali kita menyambung bacaan kitab Hasyiah Al-Bajuri. Kita masih berada pada muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa usalli wa usallimu ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin al-qaili may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dan aku bersalawat dan salam ala afdali khalqihi, di atas seafdal-afdal makhluknya, yaitu Muhammad, yakni penghulu dari sekalian para rasul, yang bersabda, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah mengkehendaki dengannya akan satu kebaikan, nescaya Allah faqihkan dia di dalam agamanya. Qauluhu wa usalli wa usallimu jumlatus salati wassalami khabariyatun lafzan insya'iyatun makna. Adapun ucapan syarih wa usalli wa usallimu jumlatus salati wassalami, adapun jumlah salawat dan salam ialah khabariyah pada lafaz, insya'iyah pada makna. Jadi jumlah salawat dan salam khabariyah secara lafaz, insya'iyah secara makna. Maksudnya ialah secara lafaz usalli wa usallimu merupakan informasi tentang salawat, sedangkan secara makna syarih telah sedang bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liqasdihi biha al-insya'a, karena bermaksud atau berniat syarih dengan jumlah salawat dan salam kepada insya'. Fala tufidul insya'a illa bil qasdi, maka tidak memfaedahkan jumlah khabariyah kepada insya' melainkan dengan niat. Jadi jumlah khabariyah baru berfaedah kepada insya' hanya dengan niat. Li'annal jumlatal mudhari'iyata mawdu'atun lil ikhbari, karena jumlah mudhari' itu didesain untuk ikhbar, untuk informasi. Fatatawakafu ifadatuha al-insya'a alal qasdi, maka terhenti faedahnya jumlah mudhari' kepada insya' ala qasdi, di atas niat. Jadi jumlah fi'il mudhari' itu memang dari awal dibuat untuk ikhbar. Maka untuk supaya fi'il mudhari' ini berfaedah kepada insya', maka butuh dia kepada niat. Wa bihadza ta'lamu ma fi qawli Barmawi tab'an lil Qulyubi ikhtara sighatal mudhari'il mufidati lil insya'i min ghairi qasdin. Dan dengan ini engkau mengetahui apa yang pada ucapan Imam Barmawi, karena mengikuti kepada Imam Al-Qulyubi. Apa katanya? Ikhtara sighatal mudhari'il mufidati lil insya'i min ghairi qasdin, telah memuji, telah memilih syarih akan sighat mudhari' yang memfaedahkan kepada insya' min ghairi qasdin, tanpa qasad.
La yuqalu innahu nazirun li maqamil ibtida'i fa innahu yuhmalu fihi al-kalamu ala al-insya'i walau min ghairi qasdin. Tidak boleh dikatakan innahu nazirun, sesungguhnya nazir, sesungguhnya syarih memandang kepada maqam ibtida'. Fa innahu, maka sesungguhnya maqam ibtida', yuhmalu fihi, dipahami pada maqam ibtida', al-kalamu, akan kalam, alal insya'i, di atas insya', walau min ghairi qasdin, meskipun tanpa qasad. Jadi tidak boleh mengatakan bahwasanya syarih memandang kepada maqam ibtida'. Jadi usalli wa usallimu itu terdapat di awal kalimat, maka maqam ibtida' itu dipahami kalam di atas insya' walaupun tanpa ada qasad. Kenapa tidak boleh? Lianna naqulu, karena kita mengatakan, idza nazarna lil maqami, apabila kita memandang kepada maqam ibtida', fala farqa bainal mudhari'iyyati wal madawiyati wal ismiyah, maka tidak ada perbedaan antara fi'il mudhari', fi'il madi dan isim. Jadi kalau seandainya kita memandang kepada maqam ibtida', barang tentu tidak ada perbedaannya antara fi'il mudhari' dan fi'il madi dan ismiyah. Qauluhu ala afdali khalqihi ay makhluqatihi. Adapun perkataan syarih ala afdali khalqihi, di atas seafdal makhluknya, ay arti dari khalqihi makhluqatihi, artinya seafdal dari semua makhluknya. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam afdalu al makhluqati ala al itlaqi, maka dianya Nabi sallallahu alaihi wasallam seafdal makhluk alal itlaqi, secara umum. Jadi secara umum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling afdal dari sekalian makhluk. Kama qala sahibu Jauharah, sebagaimana berkata pengarang Jauharah, wa afdalu khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anisyiqaqi. Dan adapun seafdal makhluk secara umum ialah nabi kita, famil anisyiqaqi, maka larilah dari perselisihan, perdebatan. Fa in qila yadkhulu fi khalqi bima'na al-makhluqati an-naqisu ma'a anna tafdilal kamili ala naqisi naqsun, maka jika ditanya masuk pada ucapan khalaq dengan makna makhluk, orang yang kurang, di samping bahwa mengunggulkan orang yang sempurna di atas orang yang kurang ialah kurang. Jadi maksudnya ketika membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan seluruh makhluk, sementara di seluruh makhluk itu terdapat orang yang kurang, orang yang hina dan lain sebagainya, berarti itu adalah bentuk penghinaan kepada Nabi SAW. Sebab kenapa? Bahwa mengunggulkan orang yang sempurna di atas orang yang kurang itu adalah bentuk penghinaan. Kama qala ba'duhum, sebagaimana sebagian ulama berkata, idza anta faddalta mara'an dza nabahatin ala naqisin kanal madihu minan naqsi. Apabila engkau mengunggulkan seseorang yang memiliki kemuliaan di atas orang yang kurang, karena niscaya adalah orang yang dipuji, minan naqsi, termasuk orang yang kurang, termasuk kurang. Alam tara anna sayfa yanqusu qadaruhu, adakah tidak engkau melihat bahwasanya pedang berkurang nilainya? Idza qila hadza sayfu khairu minal isi, apabila dikatakan pedang ini lebih baik daripada tongkat.
Ujiba dijawab, jadi orang yang mengatakan ketika membandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh makhluk merupakan bentuk penghinaan dari Nabi sallallahu alaihi bentuk penghinaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab mengunggulkan orang yang sempurna di atas orang yang kurang itu adalah bentuk penghinaan. Maka dijawab bi anna mahalla dzalika, dengan bahwa sesungguhnya tempat demikian, yaitu mengutamakan mengunggulkan orang yang sempurna di atas orang yang kurang adalah bentuk penghinaan. Idza faddala al-kamilu 'ala an-naqisi bi khususihi, apabila mengunggulkan orang yang sempurna di atas orang yang kurang bi khususihi, dengan kekhususannya. Artinya kapan berlakunya mengunggulkan orang yang sempurna di atas orang yang kurang adalah bentuk penghinaan, ketika bi khususihi, dengan kekhususannya. Artinya membandingkan satu dengan satu, seperti halnya pedang dibandingkan dengan tongkat. Ini adalah baru bentuk penghinaan. Kal mithalil ladzi fil baiti, seperti contoh yang terdapat pada bait. Bi khilafi ma idza fuddila alaihi fil umumi, berbeda halnya apabila diunggulkan orang yang sempurna di atas orang yang kurang fil umumi, secara umum. Ala tara annahu idza qala syakhsun, adakah engkau tidak melihat annahu, bahwasanya idza qala syakhsun, apabila seseorang berkata al sultanu afdalu minaz zabbali, pemimpin sultan itu lebih utama daripada tukang sapu. Kana dzalika naqsan, adalah demikian, sultan lebih utama daripada tukang sapu adalah bentuk penghinaan, kurang. Jadi membandingkan seorang pemimpin dengan tukang sapu ini adalah bentuk penghinaan. Wastahaqqa dzalika syakhsu al-uqubata minas sultan, dan berhaklah demikian seseorang mendapatkan iqab daripada sultan. Bi khilafi ma idza qala, berbeda halnya apabila berkata seseorang al sultanu afdalun nasi, pemimpin itu, seorang raja itu lebih utama dari manusia. Fala yakunu dzalika naqsan, maka tidak adalah demikian perkataan al sultan afdalun nasi kekurangan, artinya penghinaan. Wala yastahiqul uqubata, dan tidak berhak ia seseorang mendapatkan iqab, balil ikram, tetapi dia berhak mendapatkan kemuliaan. Nah, jadi di sini jelas ketika seorang membandingkan seorang raja dengan tukang sapu, dengan seorang tukang sapu, ini adalah bentuk penghinaan. Maka orang yang membandingkan itu, dia berhak untuk mendapatkan iqab. Sementara ketika dibandingkan seorang raja dengan seluruh manusia, maka itu tidak terdapat penghinaan dan dia tidak berhak untuk mendapatkan iqab. Bahkan orang itu berhak untuk mendapatkan kemuliaan dari seorang raja. Qauluhu Muhammad atafu bayanin ala afdali khalqihi. Adapun ucapan Muhammad merupakan ataf bayan di atas kata afdali khalqihi, fahuwa majrurun bi alal mutaqaddimati, maka dianya Muhammad dijarkan dengan ala yang terdahulu. Au badalun minhu, atau Muhammad itu ialah badal minhu, atau Muhammad itu adalah badal dari kata afdali khalqi. Fahuwa majrurun, maka dianya Muhammad dijarkan dengan ala muqaddaratin, yang ditakdirkan. Nah, jadi i'rab dari Muhammad ini, kata Muhammad boleh dijadikan ataf bayan dari kata afdali khalqi. Maka Muhammad ini dijarkan dengan ala yang terdahulu.
Atau boleh juga kata Muhammad ini diirab menjadi badal dari kata afdal khalqi. Maka kata Muhammad dijarkan dengan ala yang ditakdirkan. Lianna badala ala niyati takraril amili, karena badal di atas niat berulang-ulang amil. Wala yuraddu ala hadha, dan tidak ditolak di atas pendapat ini, anal mubadala minhu fi niyati tarhi wa rami, sesungguhnya anal mubadal, bahwa sesungguhnya mubdal minhu pada niat dibuang dan dilempar. Lianna dzalika, karena demikian, min haitsu, dari segi amal. Wa amma bin nazari li makna, adapun dengan melihat kepada maknanya, fawa maksudun, maka dia itu yang dimaksudkan. Wa yusannu tasmiyatu bi Muhammadin, dan disunnahkan memberi nama dengan nama Muhammad. Jadi termasuk kesunahan juga adalah memberi nama dengan nama Muhammad, baik anak kita ataupun salah satu daripada keluarga kita. Kenapa? Muhammadan fihi sallallahu alaihi wasallam, karena bentuk kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yanbaghi ikramu man ismuhu Muhammad, dan sepantasnya memuliakan orang yang namanya Muhammad. Jadi siapapun bentuk, siapapun orangnya, siapapun yang bernama Muhammad, maka sepantasnya kita memuliakannya. Kenapa? Ta'ziman lahu sallallahu alaihi wasallam, karena mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.